Alhamdulillah Sang Bhagawan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita gunakan waktu kita untuk melakukan Dhamma Sakaca, ya. Di mana Dhamma Sakaca adalah salah satu cara mengisi waktu yang benar, ya. Ada berbagai cara kita menggunakan waktu, ya, atau bahasa palingnya disebut kala, ya. Menggunakan waktu yang benar itu sesungguhnya seperti apa, bagaimana cara menggunakannya. Nah, salah satu caranya ya seperti yang kita lakukan di siang hari ini, menggunakan waktu untuk membahas, berdiskusi tentang Dhamma, tentang ajaran Sang Buddha. Tujuannya dengan kita diskusikan Dhamma, bertanya hal-hal yang mungkin kita tidak tahu atau sesuatu yang meragukan, dengan kita tanyakan dan kita mendapatkan jawaban, nah, itu menghilangkan keraguan bagi kita. Nah, itu penting bagi kita untuk melakukan tanya jawab atau Dhamma Sakaca ini, berdiskusi, ya, tentang Dhamma. Diskusi Dhamma atau Dhamma Sakaca ini ya termasuk pariyati, belajar teori Dhamma, ya. Kita perlu sekali, ya, perlu sekali pariyati Dhamma itu perlu sebagai pedoman untuk pati-pati. Pati-pati itu apa? Praktek dijalankan, ya, sehingga nanti kita peroleh hasil, ya, patiweda. Nah, dari belajar teori sebagai pedoman untuk praktek, setelah dipraktekkan, nah, nanti akan diperoleh manfaatnya, hasilnya, ya, patiweda. Kalau bisa diumpamakan antara belajar teori dengan praktek, itu memang harus sejalan. Kita jangan hanya belajar teori saja tetapi nggak dipraktekkan, ya. Manfaatnya sangat kecil. Kita punya pengetahuan Dhamma tetapi nggak diaplikasikan, nggak dipraktekkan, sesungguhnya tidak bisa membuat batinnya lebih maju lagi, hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, maka perlu dipraktekkan apa yang sudah dipelajari itu. Ada satu istilah atau perumpamaan antara praktek dengan teori, antara teori dengan praktek itu harus sejalan, ya. Itu ada perumpamaan seperti burung elang. Burung elang, semestinya burung elang ini, ya, punya mata yang tajam, ya, dan punya sayap yang kokoh kuat. Nah, kalau si burung elang ini punya mata yang tajam, punya sayap yang kokoh kuat, dia bisa terbang kemanapun dia mau. Setelah dia melihat satu tempat, merasa harus pergi ke sana, dia bisa sampai ke sana dengan selamat. Kenapa? Karena dia punya sayap yang bisa dia topakkan untuk menuju sasaran dan dia bisa melihat tujuan arahnya. Ya, kalau dia lengkap mata dan sayapnya yang kuat. Tetapi kalau si burung elang ini hanya punya mata melihat, ya, melihat, dia bisa melihat ke sekelilingnya, ke jarak jauh pun dia bisa lihat, tetapi sayapnya patah, sayapnya sakit. Apa yang terjadi dengan si burung elang ini? Dia hanya bisa melihat saja.
mau bergerak ke sana untuk mencapai sasaran, mau terbang, nggak bisa. Kenapa? Sayapnya sakit. Ya, hanya bisa melihat, oh di sana ada pemandangan indah, di sana ada tempat-tempat, mungkin ada kolam yang sesungguhnya di sana dia bisa cari makan. Nah, tapi hanya keinginan saja, nggak bisa ke sana. Kenapa? Sayapnya sakit, sayapnya patah. Nah, begitu juga dengan orang yang belajar teori. Ya, mata yang tajam ini diumpamakan belajar teori. Belajar teori luar biasa, pengetahuan dalamnya luar biasa, banyak sekali, segala apa dia tahu, tapi nggak dijalankan. Sama aja seperti burung elang yang punya mata nggak punya sayap, nggak bisa mencapai harapannya, nggak bisa mencapai tujuannya. Mengerti tentang berdana, tapi nggak pernah berdana. Mengerti tentang sila, kemoralan, tahu sila itu apa, yang harus dijaga, sikap dan ucapan ini ngerti, ya, tahu manfaatnya apa dari menjalankan sila, ya, pokoknya paham, tapi nyatanya dalam prakteknya nggak dia pakai, nggak dia terapkan. Mengerti tentang meditasi, wah, bawana seperti ini, secara teori tahu cita bawana itu ada dua, ada samatha, ada wipasana. Kalau samatha prakteknya begini, wipasana begini, hanya dihafal. Nah, hanya dihafal, kemudian sama sekali nggak dijalankan. Manfaatnya sangat kecil. Nah, biasanya kalau orang yang hanya pengetahuan dhamma saja diutamakan, hanya teori saja tanpa praktek, itu biasanya orang yang pandai berdebat, pandai berdiskusi, pokoknya paling tahu segalanya, ya. Tapi pas penerapannya nol. Nah, dan dia nggak akan sampai ke tujuan kebebasan, nggak akan. Seperti burung elang yang pandangan matanya tajam, tapi nggak bisa terbang. Nah, hanya angan-angan saja, nggak sampai ke tujuan. Begitu juga kalau misalnya burung elang ini sayapnya kokoh kuat, ya, kokoh kuat, bisa dia gerakkan, tapi burung elangnya matanya buta. Kokoh kuat, sayapnya bisa terbang, tapi matanya buta. Apa yang terjadi? Dia terbang, bisa jatuh ke lembah, jatuh ke bawah, bisa mati, bisa celaka. Begitu juga dengan orang yang teori nggak penting, pariyati nggak penting, praktek saja langsung, jalankan saja, tidak ada pedoman. Bisa-bisa salah arah, bukannya mencapai tujuan, tersesat malah, ya, tersesat. Kenapa? Karena dia nggak belajar teorinya, pariyatinya nggak dipelajari, cara-cara berbuat baiknya nggak dipelajari, dia sejalan-jalannya prakteknya. Nah, dan menurut pemikiran dia saja, menurut dia baik, dia jalankan, padahal itu tidak sesuai dengan dhamma, tapi menurut pandangan dia baik. Tapi kalau menurut dhamma itu sesungguhnya nggak baik. Nah, ini bahaya. Orang yang praktek tanpa pariyati, ya, bisa jatuh seperti burung elang yang punya sayap kokoh kuat, tapi matanya buta. Terbang nggak tahu arah tujuannya kemana, jatuh akhirnya mati. Nah, yang penting memang seperti yang tadi di awal dikatakan, burung elangnya punya sayap yang kokoh kuat, juga punya mata yang tajam. Artinya apa? Kita belajar teori, ya, pariyati sebagai pedoman untuk kita praktekkan, untuk kita jalankan.
sehingga kita tidak salah arah. Nah, nanti kita akan mencapai tujuan sasaran seperti burung elang yang kokoh kuat sayapnya, matanya tajam, dia bisa terbang kemanapun dia mau, dia bisa hinggap di satu tempat dengan selamat. Nah, seperti itulah kita belajar teori, kita praktekkan, nanti sesuai jalur, ya, sampai tujuan. Ya, tujuan dari kita belajar agama itu apa sih? Kebebasan, pencapaian kebahagiaan sejati, itu tujuan yang tertinggi. Nah, jadi seperti itulah. Di sini kita memulai dengan belajar teori atau pariyati. Pariyati ini, teori ini yang akan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita harus jalannya seperti apa sesuai dengan teori Dhamma yang kita pelajari. Kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan tersesat. Ini sebagai pengantar. Selanjutnya, karena saya ini nggak ambil topik tertentu, ya, kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan, yang masih ragu-ragu tentang sesuatu yang pernah diketahui, nanti bisa kita diskusikan. Dan ya, kalau memang saya tahu jawabannya, saya kasih penjelasan. Tapi kalau memang saya nggak tahu, saya akan terus terang saya nggak tahu. Daripada nanti saya jawab salah dan tersesatlah kita semua. Lebih baik nggak tahu bilang nggak tahu, jangan nggak tahu dibilang tahu jadi sok tahu. Akhirnya membuat orang salah pandangan, salah mengerti, tersesat. Kamu buruk bagi saya. Jadi ya, kalau memang ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, ya silakan saja. Ya, iya, Pak. Ya, Pak Koko. Bante, tadi Bante ngomong soal Sotapanna. Nah, secara teori bagaimana kalau kita ini untuk mencapai Sotapanna? Teorinya dulu gitu. Iya. Iya, tentang Sotapanna, pencapaian tingkat kesucian yang pertama. Dalam penjelasan sutta, Sotapanna itu melenyapkan 3 belenggu, ya. 3 belenggu yang harus dipatahkan adalah yang pertama Sakkaya Ditthi, ya, punya pandangan, ya, tentang adanya diri, adanya inti, ya. Sakkaya Ditthi, ada sesuatu, kalau umumnya orang menyebutnya ada satu roh yang abadi, yang kekal, ya, punya pandangan seperti itu, ada intinya, ya, ada diri, ya. Sakkaya Ditthi, ya, punya pandangan keliru tentang itu. Kemudian yang kedua adalah Silabata Paramasa, yaitu punya pandangan bahwa hanya praktek-praktek tertentu saja, entah itu sila, entah itu brata atau pertapaan, itu bisa mencapai kesucian. Dengan sila saja, atau dengan brata pertapaan saja, atau dengan meyakini sesuatu upacara-upacara itu, dengan melaksanakan itu saja dan melekati. Di sini ada satu pandangan keliru dan melekatinya, bahwa inilah caranya mencapai kesucian. Silabata Paramasa itu sesungguhnya adalah belenggu, ya, belenggu yang mengikat dia, dan itu nggak akan mungkin dia mencapai ketujuan tentang upacara-upacara yang dia lekati, ya, dan menganggap itulah yang terbaik, yang penting, dan yang harus dilaksanakan. Dengan jalankan itu, proses kesucian bisa dicapai. Nah, yang ketiga itu tentang wicikicca, keraguan-raguan. Keraguan-raguan terhadap sesungguhnya kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha itu menjadi satu kesatuan, tiratana. Ya, ragu
ragu-ragu terhadap satu mempengaruhi yang lain, tapi yakin terhadap yang satu nanti mempengaruhi yang lain. Ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu disebut tiratana. Sesungguhnya dia satu kesatuan. Salah satu keyakinan tentang ini muncul, berkembang secara otomatis terhadap yang lain juga akan berkembang juga. Karena memang tiratana ini sesungguhnya satu. Ya, Sang Buddha itu yang menemukan Dhamma. Dhamma itu ajaran Sang Buddha. Kemudian Sangha itu adalah orang yang berhasil menjalankan itu. Jadi sesungguhnya itu adalah kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Tiratana itu satu kesatuan. Salah satu berkembang tentang keyakinan ini, secara otomatis tiga-tiganya juga akan berkembang. Nah, kalau ragu-ragu terhadap salah satunya, ya ragu-ragu semua jadinya. Nah, keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha, keraguan-raguan terhadap Sang Buddhanya sendiri, keraguan-raguan terhadap Sangha, nah itu penghalang. Kalau kita ragu-ragu sama Sangha yang katanya apakah benar ya anggota Bhikkhu Sangha di zaman Sang Buddha itu sudah mencapai kesucian seperti Sang Buddha? Nggak mungkin. Bagaimana kita tentang ini juga ragu? Bagaimana kita mau mencapai, ya kan? Jadi apa yang diajarkan Sang Buddha nggak mungkin dia praktekkan kayak gitu, nggak akan dia laksanakan. Kenapa? Di sana dia nggak yakin, nggak akan dia praktekkan. Ini 3 belenggu yang berhubungan dengan pencapaian tingkat kesucian yang pertama yang harus dipatahkan. Nah, sekarang kita coba lihat ke dalam batin kita. Secara teori kayaknya saya tahu kok pelajaran tentang anatta, nggak ada inti, ya kan, nggak ada diri, ya. Semua hanyalah berproses muncul pada anatta, tidak ada inti, tidak ada diri, tak berpemilik, kosong, semu. Secara teori tahu kan, paham kan tentang anatta. Wah, saya sudah nggak ada nih sakaya diti. Kemudian, sila pada para masa saya nggak melekati upacara-upacara tertentu. Saya juga nggak melekati sila, nggak melekati berata, nggak punya pandangan keliru tentang itu, bahwa itu hanyalah sarana. Sila atau upacara-upacara itu hanya sarana untuk mencapai, bukan itu caranya, tapi itu hanya salah satu faktor cara untuk meningkatkan kualitas batin ke arah yang lebih tinggi. Bukan itu yang harus saya laksanakan, hanya tok di situ. Mungkin pemahaman itu sudah ada. Ragu-ragu terhadap Sang Buddha, enggak, saya sering goyara, sering puja bakti, saya sudah yakin. Mungkin secara teori, ya, secara teori mungkin merasa seperti itu, berarti saya sudah Sotapanna loh. Karena tiga-tiganya saya sudah kalahkan, itu saya patahkan. Tapi jangan salah, itu hanya sebagai teori biasanya. Teori. Dalam prakteknya, coba, pasti masih ada pemahaman tentang adanya inti, adanya diri, ya. Kalau orang sudah nggak memiliki pandangan keliru tentang ada inti, ada diri, ketika dia disakiti, ketika dia diomongin orang, nggak akan tersinggung. Wih, dia ngomongin kosong kok, nggak ada yang diomongin, ya. Karena nggak ada diri, nggak ada inti. Tapi ketika dengar orang lain yang ngerubiin kita sakit hati, kita jengkel. Wah, itu ada apa? Ada diri, tapi secara teori kan tahu, ya. Secara teori tahu bahwasanya itu enggak anatta, semua anatta, nggak ada diri, nggak ada inti. Tapi ketika dengerin orang ngomong atau kita dimarahin orang, kita tersinggung atau diambil sesuatu barang-barang kita, diambil apa yang kita rasakan? Marah, jengkel, nggak suka. Itu ada di sana. Jadi prakteknya belum ada sesungguhnya, hanya mengetahui sebatas teori, prakteknya belum. Kemudian mungkin tentang upacara-upacara tradisi, saya nggak melekati kok.
upacara-upacara tradisi. Saya nggak punya pandangan keliru tentang itu, ya. Pada saat persembahyangan leluhur masih pakai satu jenis kurang, wah kalau nggak ada ini, yang leluhur ini kan kesukaannya makanan ini, nanti dia marah di sana, sampai ribut cekcok saudara dengan saudara gara-gara satu jenis makanan kesukaan yang meninggal itu nggak ada di persembahyangan. Itu kemelekatan namanya terhadap upacara tradisi. Itu Silabata Paramasa. Kemelekatannya itu bukan berarti kita buang, jangan salah ya. Upacara tradisi nggak usah dipakai, bukan, tapi kemelekatannya ini yang harus dikikis. Saat persembahan lengkap nggak lengkap ya sudah, yang namanya kita puja kepada leluhur kita persembahkan. Itu yang penting adalah ketulusan, rasa hormat, rasa bakti kepada leluhur kita. Bukan upacara jenis-jenis makanannya itu yang harus lengkap, harus ada samseng, apalagi ada babi, ada ayam, ada ikan, harus ada. Kalau nggak ada malah ribut itu satu keluarga. Pisangnya harus jenis ini, apa ini, harus ada jeruk bali, harus ada ini, segala macam. Kalau nggak ada ribut, itu Silabata Paramasa. Tapi ngerti kan? Tapi pada saat prakteknya nggak terima, kok kayaknya gegel, tahu gegel? Rasanya nggak enak, nggak nyaman ya, ini nggak lengkap. Itu Silabata Paramasa, ada kemelekatan di sana. Nah, berarti kan masih jauh ke Sotapana ya kan? Jangan salah, jangan salah. Oh, saya sudah yakin sama Sang Buddha. Saya nggak ragu-ragu lagi sama Sang Buddha. Orang yang yakin sama Sang Buddha itu salah satu yang harus diyakini ajaran Sang Buddha, hukum karma. Siapa berbuat baik, buahnya kebahagiaan. Siapa berbuat jahat, buahnya penderitaan. Masih saja berbuat buruk. Padahal buahnya adalah penderitaan, masih dilakukan. Kalau sudah benar-benar yakin sama ajaran Sang Buddha, percaya sama hukum karma, tidak akan dia berbuat buruk. Kenapa? Wah, nanti saya akan petik buahnya, saya akan menderita, saya akan selalu berbuat baik. Kenapa? Karena dengan berbuat baik ini buahnya adalah kebahagiaan. Tapi prakteknya masih suka ngomongin orang, ngerumpiin orang, ngegosipin orang, masih suka marah-marah, masih suka caci maki. Betul tuh katanya. Nah, padahal katanya sudah yakin sama ajaran Sang Buddha. Padahal kalau itu dilakukan adalah buahnya penderitaan. Nah, jadi kita harus bisa koreksi lah. Kita istilahnya lihat ke dalam batin kita. Ini 3 hal belenggu yang saya patahkan, benar-benar saya sudah patahkan belum? Ternyata prakteknya belum. Lalu jalan keluarnya apa? Nah, tadi waktu Waisak salah satu bagian dari jalan Arya berunsur 8 itu, dari 8 jalan. Jalan Arya berunsur 8 itu kan dibagi menjadi 3, panya, sila, dan samadhi. Nah, tadi diuraikan dengan jelas itu tentang silanya. Nah, tinggal yang panyanya. Panya itu udah tahu kan, pandangan benar dan pikiran benar. Kemudian samadhinya apa? Samadhinya apa? Daya upaya benar. Kalau biasanya terjemahan lama itu konsentrasi, ya, terjemahan barunya itu ingatan benar, ya, sama sati. Kemudian yang ketiganya atau yang ke-8-nya itu dari unsur samadhi adalah samadhi benar. Umumnya konsentrasi kan dibilangnya konsentrasi benar. Sebenarnya kalau di terjemahan buku Parita yang baru yang ada itu yang
dikoreksi atau yang sudah direvisi ya oleh Bante Dharmadiro ya, keteguhan benar, yaitu teguh terhadap nilai-nilai luhur, tak tergoyahkan lagi. Keteguhan benar. Jadi daya upaya benar, ingatan benar, keteguhan benar. Nah, inilah jalan keluarnya mencapai sotapanna. Inilah jalannya. Masih jauh. Ya, jauh kayaknya ke terminal Varanasi yang udah dekat. Ya, itulah kita ini. Nah, ada di tahap awal, yaitu pariyati, untuk memahami pengertian-pengertian yang benar ini. Setelah paham, jelas, kita sesuai dengan ini kita jalankan. Akhirnya nanti sampai seperti itu, Pak. Bisa dipahami, Pak? Ngerti ya? Oh, ini lagi yang ngerekam, berarti setiap dalam kelas sudah direkam, pemahamannya udah lebih jelas. Ya, itu untuk sotapanna. 3 belenggu yang harus dipatahkan, dilenyapkan. Kita masih proses ke arah sana. Sotapati dan sotapanna, apa bedanya berarti? Sesungguhnya untuk istilah Pali itu sesungguhnya itu sama. Sotapati, sotapanna, untuk masalah istilah Pali ini memang saya kurang begitu paham, tapi bisa saja sotapati itu makhluknya, orangnya ya. Sotapanna itu istilahnya julukannya yang udah dia capai begitu ya. Jadi sotapati itu adalah si makhluk yang mencapai, sotapanna itu tingkatan yang sudah dia capai. Kayak semacam gelarnya gitu. Sotapanna itu gelarnya. Orang yang mencapai gelar itu yang disebut sotapatinya. Seperti itu. Tapi sesungguhnya maknanya sama. Sama-sama mencapai tingkat kesucian pertama itu. Ya. Ya. Oke, ini sama ya. Apa? Kita bawa. Ya. Siang tadi, saya menanya yang mengenai cita bawana kan salah satunya itu tercapai melalui pasana ya. Ya salah satunya. Nah, vipassana itu kan untuk yang pengetahuan pertama, nama rupa panicedanya, ya kan, itu sebenarnya harus mempelajari untuk sampai dapat pengetahuan itu harus belajar abhidhamma kan, sama penjelasan nama rupa itu sendiri dan mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Ya, dalam hal ini cita bawana memang terbagi dua ya. Ada samatha bawana, ya, ada vipassana bawana. Ya. Memang ada beberapa orang yang mengatakan, ya, kitab ulasan juga yang menjelaskan bahwa ya, seseorang yang praktek vipassana setidaknya harus belajar abhidhamma sebagai dasar-dasarnya sehingga bisa membedakan apa itu nama, apa itu rupa. Jadi pembagian nama dan rupa itu menjadi jelas ya. Sehingga pada saat prakteknya nanti dia bisa mengetahui, punya pengetahuan itu ya, nama rupa ini. Tapi ada penjelasan yang lain ya, sesungguhnya kalau orang mau bervipassana, istilahnya mau bawana dengan istilahnya vipassana bawana ini ya, ada yang mengatakan tanpa harus belajar teori abhidhamma, yang penting dia di sana ada panya, ada pengertian tentang dukkha, anicca, dukkha dan anatta, intinya itu.
Karena alat, ya, kalau boleh dibilang alat, ya, alat untuk vipassana itu kita harus punya pengertian, kita harus punya panya tentang anicca, dukkha, anatta. Kalau tiga hal ini, pemahaman ini sudah ada, objeknya apa? Tubuh dan batin. Itu udah kita bisa lakukan vipassana. Intinya kita harus pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta ini jelas tahu, sehingga ketika terjadi satu hal yang ada di dalam tubuh dan batin kita, oh ini semua anicca, ini dukkha, ini anatta, itu udah vipassana. Tanpa harus mengerti, memahami tentang unsur-unsur dari batin, unsur-unsur dari rupa tubuh ini apa saja yang dipelajari di dalam Abhidhamma, tanpa seperti itu. Tapi ada juga komentar yang mengatakan akan lebih mudah memahami vipassana ini dengan mempelajari Abhidhamma dulu. Jadi sesungguhnya kembali kepada seseorang itu yang praktek. Ada orang yang bisa memahami itu tanpa belajar tentang teori Abhidhamma. Ada orang yang merasa setelah Abhidhamma dipelajari lebih mudah untuk praktek vipassana. Jadi kembali kepada orang itu sendiri. Intinya sebenarnya memang harus ada pemahaman tentang anicca, dukkha, anatta. Karena itu adalah alat untuk vipassana. Tanpa ada pemahaman, pengertian tentang anicca, dukkha, dan anatta, nggak bisa seseorang itu praktek vipassana. Karena itu adalah alatnya, pemahaman ini. Ya Ibu, kalau anicca, dukkha, anatta pasti kan sudah pernah dibahas di dalam kelas ini kan? Sudah jelas kan? Ya, pemahaman ini, pengertian ini harus diulang-ulang menjadi mantap, menjadi jelas. Nah, di saat kita meditasi misalnya, objeknya napas. Kalau napas ini kita amati, kita tahu di napas ini ada anicca, dukkha, anatta, itu udah vipassana. Memahami bahwa napas ini tidak kekal, berubah, berproses, muncul, kemudian napas ini padam, lenyap. Mengerti tentang anicca di napas ini, itu vipassana. Yang sedang bernapas ini, tubuh ini sesungguhnya tidak ada intinya, nggak ada diri, kosong, semu. Pemahaman tentang anatta dimunculkan, diulang-ulang. Itu vipassana. Tapi kalau hanya sebatas mengamati napas masuk tahu, keluar tahu, masuk tahu, terus tanpa ada pemahaman tentang anicca, dukkha, anatta, itu menjadi hanya kesadaran kuat di situ. Nah, itu adalah samatha. Sadar sedang menarik napas, tahu ada napas masuk. Sadar sedang mengembuskan napas, tahu ada napas keluar. Sebatas itu. Tiap kali pikiran keluar, kembalikan lagi ke napas, sadar. Napas masuk tahu, napas keluar tahu. Tapi tanpa ada dibarengi dengan pemahaman anicca, dukkha, anatta, itu menjadi samatha. Tapi walaupun yang mati napas, mengerti bahwa napas ini anicca, dukkha, anatta, itu vipassana. Jadi kuncinya itu ada pengertian anicca, dukkha, anatta. Pasti itu udah mengarah prakteknya vipassana. Ya, tapi memang ada sebagian orang mengatakan pahami dulu teori Abhidhamma, bedakan dulu mana nama, mana rupa, pelajari jenis-jenis nama itu, unsur-unsur batin itu, ada cita, cetasika itu harus diketahui dulu, dirinci. Rupa itu ada berapa macam, diketahui dulu, baru nanti vipassana. Ada memang orang yang mengatakan demikian. Tapi pada prakteknya memang masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Ya Ibu. Ya setahap nanti.
Iya, nanti akan meningkat. Itu sebenarnya 16 nyana itu juga termasuk dari uraian apa namanya, dari kitab ulasan. Kalau merujuk kepada sutta itu nyana-nyana itu kan tidak ada. Itu diulas, diterangkan ini loh, tahap batin nyana 1 seperti ini, nyana 2 seperti ini. Itu udah kitab ulasan. Tapi kalau di dalam Tipitaka ya, itu enggak ada pengulasan secara detail kayak gitu, enggak ada. Yang diajarkan ya cuma anicca dukkha anatta itu. Nah, cuma diulas di dalam kitab ulasan itu. Hah? Ya, sesungguhnya kalau boleh dibilang, belajar Abhidhamma, teori Abhidhamma itu arahnya adalah untuk mengetahui bahwasanya tubuh jasmani ini, rupa batin ini gak ada intinya, diurai secara mendetail begitu. Mana intinya? Semua hanyalah faktor-faktor pembentuk itu. Itu sekedar teori pemahaman bahwasanya tubuh dan batin ini hanya kumpulan dari berbagai faktor itu, tak ada inti, nggak ada diri. Ini untuk menjelaskan kepada orang yang intelek, yang pemikirannya ini terlalu dalam, diuraikan mana coba disebut inti itu. Ternyata semua hanya faktor-faktor pembentuknya saja. Itu uraian, tapi uraian ini nggak bisa, secara teori ini nggak bisa menembus ke kesucian, tapi harus dipraktekkan. Prakteknya itu adalah meditasi, ya bawana itu sendiri. Nah, tapi ada yang bilang bahwa ini dasar, ya. Teori Abhidhamma itu dasar, sehingga nanti ketika bawana dilakukan, pemahaman ini ke bawah, oh ini yang dimaksud cita, oh ini yang maksud ini, faktor ini. Jadi menjadi lebih jelas. Tetapi ada orang yang tanpa belajar itu pun nanti yang sesuai dengan sutta aja. Kalau sutta kan cuma global, 5 saja, ya kan? Rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Ini saja. Tapi kalau di dalam Abhidhamma rupanya dibagi-bagi menjadi berapa? 28. Kemudian batinnya ini kalau di sutta itu cuma 4 kan, wedana, sanya, wedana, sangkara, dan winyana. Yang winyana dibagi lagi jadi berapa? Yang 3 ini, yang apa namanya, sanya, sangkara, winyana, sanya, wedana, dan sangkara. Sanya dan wedana ini tetap, tapi yang disangkara ini yang diurai menjadi banyak. Itu semuanya sesungguhnya untuk menguraikan bahwa nih cuma faktor ini saja, gak ada inti, gak ada diri di sana, hanya gabungan saja. Sebenarnya untuk mengurai seperti itu, sehingga pemahaman tentang adanya inti, adanya diri itu meredup. Tapi sekedar pengetahuan, istilahnya sekedar ilmu. Tapi ini harus diwipasana yang menjadi lebih jelas. Gitu, ya. Ada lagi ya, Pak? Ini pertanyaannya terlalu tinggi. Ada yang bisa nyimak ini? Paham nggak, Ibu? Ada Bante pembelajarannya. Iya, memang harus. Di bawah di bagian kami belajar berdasarkan kurikulum. Iya, bagus. Kajian bawana ada di uraikan. Selamat siang Bante. Saya ingin bertanya. Jadi tadi pagi di Sama Bante disebutkan bahwa ketika kita berbuat baik itu akan mengkondisikan kita mencapai apa yang kita inginkan, gitu ya. Bagaimana cara kerja dalam artian bagaimana ketika kita melakukan hal baik itu bisa menuju ke cita-cita kita, dan bisakah kalau perbuatan baik yang kita lakukan itu sedikit berbeda dari cita-cita kita, tapi apakah itu tetap bisa mendorong ke sana atau tidak? Contohnya ada orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara finansial,
tetapi perbuatan baik yang dilakukan itu dengan melepas makhluk hidup. Apakah tetap bisa nyampe ke sana atau tidak, Pak? Ya, terima kasih. Ya, salah satu alasan orang melakukan kebajikan adalah untuk mencapai harapan, mencapai keinginan, mencapai kebahagiaan, entah itu kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, bahkan pencapaian kesucian, semua dikondisikan dengan kebajikan-kebajikan. Nah, kita ingin mencapai sesuatu, harapannya kesuksesan dalam usaha. Apakah bisa dengan kebajikan yang saya lakukan ini melepaskan makhluk hidup? Padahal kalau melepaskan makhluk hidup, idealnya yang saya dengar ya, bahwasanya melepaskan makhluk hidup nanti buahnya adalah umur panjang, buahnya adalah terbebas dari penyakit. Tapi saya ini melepaskan makhluk hidup, apakah bisa? Yang tujuan yang saya harapkan adalah kesuksesan dalam usaha. Ini sesungguhnya dikembalikan kepada ahli tanahnya. Ahli tanah itu ada ahli tanah duniawi, ahli tanah yang sangat luhur, yaitu ahli tanah yang tertinggi. Setiap kali berbuat baik, ya berbuat baiknya mengarahkan untuk mengikis loba dosa moha itu, mengikis kilesa ya. Setiap kali berbuat baik selalu dalam hatinya mengatakan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini terkikisnya pemotor batin saya sehingga saya mencapai kebebasan. Itu ahli tanah yang tinggi. Tapi ada orang yang dalam kehidupan sekarang ini kan masih perlu memperoleh hal-hal yang baik, keuntungan. Maka ahli tanahnya itu bisa diarahkan apapun jenis kebajikan yang dilakukan, asalkan itu kebajikan, entah itu kebajikan melalui ucapan, kebajikan melalui tubuh, kebajikan melalui pikiran, ya, entah itu berdana, entah itu melepas makhluk hidup, entah itu baca parita, entah itu meditasi, ya. Setelah berbuat baik, beralih tanah, karena ini hubungannya ingin kebahagiaan duniawi, arahkan untuk ke sana. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, saya memperoleh kebahagiaan dalam bentuk disebutkan keinginannya itu, apapun jenis kebajikannya yang dilakukan, dikondisikan ke sana. Ini memang ahli tanah duniawi, dan itu enggak salah sesungguhnya. Memang ada orang yang punya pandangan kalau habis berbuat baik itu ahli tanahnya jangan rendah-rendah. Maksudnya tinggi kebebasan. Idealnya kan kayak gitu. Ngapain sih mengharapkan keinginan duniawi? Mestinya kan kebebasan. Kalau kebebasan yang dicapai, otomatis yang bawah-bawah ini juga akan dicapai. Idealnya memang begitu. Tetapi itu untuk level seorang batinnya yang sudah kesana. Kalau batin kita levelnya masih duniawi, ahli tanahnya kesana, nanti akan ada kekecewaan. Oh, saya sudah berbuat baik begini, habis berbuat baik saya ahli tanahnya mengikis kilesa, setelah berbuat baik diomelin orang. Gimana saya berbuat baik kok diomelin orang? Saya berdana kok dia cemberut saja, kok saya nggak dipuji? Karena level batinnya sesungguhnya belum ke sana, masih duniawi. Jangan berpikirnya terlalu tinggi, merasa bahwa kalau berbuat baik levelnya harus tinggi. Tapi keadaan batinnya sendiri belum ke arah sana. Habis berbuat baik, nyapu-nyapu, habis baca parita, habis meditasi sendalnya hilang ngamuk-ngamuk. Mana ada levelnya kayak gitu orang untuk mencapai kesucian? Karena tergantung levelnya sesungguhnya. Parami itu nggak sembarangan untuk kondisi batin seseorang. Kalau orang yang paraminya ingin memupuk parami, ingin ke arah kesucian, apapun yang terjadi setelah dia berbuat baik, batinnya lega. Entah dipuji setelah berbuat baik, malah ada yang mencela dia, so baik kamu, tetap tenang.
nggak tersinggung, ya. Habis melakukan apa-apa dikomelin, tetap tenang, damai. Itu level batin yang sudah tinggi. Boleh saja beralirannya ke tinggi, tetapi ingat level kita. Kadang-kala nanti bisa kecewa setelah berbuat baik, kok saya sakit nggak sembuh-sembuh, kok usaha nggak maju-maju, padahal saya sering kuihara, sering berdana, kok ini dagangan nggak laku-laku. Aditananya mengikis kilesa, keinginan duniawi nggak tercapai, kecewa, karena levelnya belum nyampe. Itu kembali kepada level seseorang sesungguhnya. Kalau memang masih mengkehendaki kebahagiaan duniawi, nggak ada salahnya aditana duniawi, arahkan ke sana, sehingga akan mempermudah tercapai kebahagiaan duniawi itu. Ya, jenis apapun kebajikan yang dilakukan, entah melalui ucapan, entah melalui badan, entah melalui pikiran, setiap kali selesai berbuat baik, arahkan. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini telah saya memperoleh kebahagiaan dalam bentuk, disebutkanlah, nggak mesti kebajikan tertentu nanti ke arahnya sana, kebajikan ini ke sana, enggak, ya, bisa dipahami? Ya, betul. Ya. Kalau misalkan ketika kita ada aditana duniawi dan kita merasa ada keserakahan yang timbul, itu disadari saja atau nantinya tetap kita lakukan aditana tersebut, Bante? Bisa jadi seperti itu, karena ada duniawi itu perkenaan dengan logodo semua. Ya, kalau ada penyadaran itu bagus, ya. Sehingga nanti juga nggak akan kecewa. Oh, saya sudah berbuat baik sebanyak ini, kok keinginan saya ini belum tercapai. Nanti ada penyadaran, oh ternyata kebaikan saya masih kurang. Saya harus tambah lagi, Suatu saat kalau cukup pasti akan tercapai. Kayak seseorang yang menabung, ingin membeli misalnya mobil, wah dikumpulin, setiap gajian dikumpulin, wah kok nggak nyampe-nyampe, karena harga mobilnya setiap tahun naik. Harus ditambah lagi, tabungannya harus tambah. Oh ini hanya baru bisa beli motor, harus lebih giat lagi kan, giat lagi, dikumpulkan lagi, akhirnya nanti bisa mencapai seharga mobil. Begitu juga dengan kebajikan kita, ya, kita ingin mencapai ini, ya, kita arahkan ke situ, ternyata berbuah kebaikan-kebaikan yang lain. Istilahnya yang nggak kita sadari itu adalah satu buah kebaikan, otomatis kan bisa tersalur ke sana, maka kebajikannya harus ditambah lagi agar bisa mencapai. Seperti halnya orang nabung ingin beli mobil, jangan baru sampai ini beli TV dulu ya berkurang lagi, beli AC dulu ya berkurang lagi, harus lebih banyak lagi kan menabungnya. Tapi kalau difokusin terus, akhirnya bisa sampai. Ya. Nah, dan juga jangan ada kecewa, jangan ada keserakahan, juga harus disadari ketika aditana duniawi ini dilakukan, ada logo semua muncul, sadari, jangan sampai berkembang. Ya. Terima kasih, Bante. Ya. Kita sampai jam berapa? Sampai banyak pertanyaan lagi, Bante. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada silakan. Ya. Bante, tanya Bante. Iya. Ini sejarah Bante. Tanya sejarah boleh Bante. Saya tahu sejarah biasanya menyangkut tahun-tahun, saya nggak apa-apa. Sejarah Buddhisme Bante. Jadi kita tahu semua bahwa agama Buddha lahir di India, karena Pangeran Siddhartha kan berasal dari negara India. Pertanyaannya sederhana, kenapa agama Buddha di India jauh sekali ya jumlah penganutnya ketimbang agama Hindu, jauh sekali persentasenya. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu pemuka-pemuka agamanya atau misionarisnya dikirim ke negara-negara tetangga Bante. Nah, jadi pemuka-pemuka agama yang handal itu disebar ke negara-negara Asia, sehingga terjadilah kekosongan di negara India. Nah, oleh karena itu ada peluang
menurut cerita, menurut sejarah, masuklah di situ ya agama Hindu yang mendominasi. Apakah betul teori itu atau ada sebab lain berarti? Itu aja berarti. Karena jumlahnya sangat sedikit sekali di India. Padahal kita tahu semua lahir di India dan besar di India. Terima kasih. Iya. Memang awalnya agama Buddha muncul artinya sama Sang Buddha ada di India sana itu agama-agama lain sudah ada lebih dulu. Di Hindu itu sudah ada para Brahmana itu pengaruhnya kuat sekali sehingga ketika sama Sang Buddha muncul ya ada sama Sang Buddha membabarkan dhamma juga banyak pertentangan di sana ya, banyak pertentangan, banyak yang nggak bisa nerima. Seringkali kan kalau di dalam sejarah riwayat Sang Buddha itu, Sang Buddha juga banyak mengalami kesulitan yang dipitnah oleh cinca, kemudian ada lagi yang lainnya ya. Berbagai cara itu untuk menjatuhkan pamor Sang Buddha ya. Terus masalah perkembangan agama Buddha sampai di zaman sekarang ya, memang di zaman setelah Sang Buddha Mahaparinibbana itu juga sesungguhnya memang sudah berkurang. Sejak yang di sana kan ada yang namanya Universitas Nalanda itu yang besar, itu dibakar kan oleh Muslim itu. Akhirnya kan bahkan katanya bukunya itu berbulan-bulan nggak habis-habis apinya. Jadi seperti itu prosesnya. Tapi untungnya kan ada istilahnya udah tersebar ke negara lain sehingga ajaran agama Buddha itu bisa bertahan. Kalau memang bertahannya hanya di India saja misalnya, untungnya ada misionaris ke negara-negara lain sehingga sampai sekarang ini masih ada. Justru bisa jadi nanti akan dari negara-negara ini akan kembali membangkitkan yang ada di India. Katanya Nalanda udah mulai proses dibangun lagi. Bisa jadi nanti akan berkembang lagi dari luar masuk lagi ke India. Awalnya dari India keluar. Karena sekarang pamor agama Buddhanya di India istilahnya penganutnya mulai menurun. Bisa jadi nanti dari luar kembali lagi membangkitkan yang ada di India. Bisa saja terjadi seperti itu prosesnya. Jadi bukan karena misionaris penganut istilahnya orang yang punya pengetahuan dhamma di agama Buddha, di orang tokoh-tokoh agama Buddha yang ada di India ini pergi ke luar untuk memberi pelajaran ke negara lain, akhirnya di situ hilang. Itu prosesnya mungkin itu salah satu sebab juga, tapi banyak sebab lain ya. Itu karena dirusak juga di sana karena pengaruh pengaruh Hindu yang kuat juga. Karena memang banyak orang yang nggak suka pamornya para Brahmana itu. Seketika Sang Buddha muncul, dia mulai meredup, nggak senang, dia nggak suka. Pas sama Sang Buddhanya Mahaparinibbana, dia bangkit untuk menguasai kembali. Itu prosesnya kayak gitu. Ya. Tapi masih beruntung kita masih sampai ke kita damanya, nggak lenyap di sana. Siapa yang pernah ke India? Waduh, di India itu masyarakatnya kasihan sekali kalau di tempat-tempat yang berhubungan dengan 4 tempat yang bersejarah itu kondisinya, pengemisnya, aduh, malah biku-bikunya ikut ngemis di sana, nggak tahu pakai jubah doang kali. Giliran ada umat datang, dia baca parita, ngengong, biar dapat ada yang ngasih, umatnya pergi, dia diem, nanti ada rombongan lain ngengong. Sangkanya umatnya berdatang, wah ada biku baca parita, ayo berdana, padahal dia cuma bilang. Dan ternyata itu warga sana asli, dan banyak yang palsu, punya keluarga, punya anak, tapi ya mengemis dengan memakai jubah. Jadi sangat rendah sekali jadinya.
Pengaruhnya luar biasa. Betul. Tapi ya kalau menurut Dhamma ya, berdana kepada binatang pun ada hasil. Kalau bijaksana memang berdana kepada yang lebih tinggi tingkat moralnya, itu yang akan membuahkan hasil. Tapi dalam penjelasannya, berdana kepada seekor binatang pun ada buahnya. Ke manusia yang moralnya rendah ya pasti ada buahnya juga. Iya, bukan gak ada buahnya, jangan salah. Cuma buahnya nggak unggul. Betul. Ya. Kasihan banget. Makanya kalau orang yang meninggal, kesadarannya itu habisnya kapan Bante? Kesadarannya kadang-kadang kan ada yang sudah meninggal 50 tahun apa, mereka tuh masih sebenarnya secara ini kan suka ada, walaupun yang ada yang sudah istilahnya ini kan cuci gitu ya, tapi katanya masih bisa lagi dia bisa berhubungan gitu ya. Nah, kesadarannya berarti kan masih ada gitu ya. Tadi kan udah menjelaskan tentang Sakayaditi, Anatta. Nah, kan masih bertanya tentang satu kesadaran yang abadi, yang pindah-pindah. Kan sangat apa namanya, berbanding terbalik dengan Sotapanna ini. Nah, tapi memang pemahaman kita ya di masyarakat ya, bahwasanya ada orang-orang tertentu yang bisa melihat makhluk-makhluk halus ya, mengatakan bahwa itu dia masih ada di rumahnya, ya kan, sosoknya ada di situ ya, penampakan seperti itu ya, yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu, padahal meninggalnya sudah lama ya. Sesungguhnya satu makhluk ya, ketika meninggal ya, saat itu sudah selesai kehidupan dia. Dia udah lahir lagi di kehidupan yang baru, dan sesungguhnya itu proses dari winyana yang sudah berubah, bukan winyana yang si makhluk yang sekarang ini ada. Saya misalnya sekarang ini meninggal, di kehidupan yang baru itu winyana saya itu meneruskan misalnya jadi binatang. Itu udah bukan saya lagi sesungguhnya. Winyananya udah beda, faktor pembentuknya sudah beda, udah beda sesungguhnya. Itu sesungguhnya sudah makhluk yang baru, ya. Dan berproses lagi, dia nanti akan terakhir lagi ke yang baru lagi. Udah bukan yang lama lagi. Ini winyana ini sesungguhnya udah berubah, proses pembentuknya udah berubah. Ya, udah nggak ada di sana inti, nggak ada lagi diri, karena itu hanyalah proses itu sendiri. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bisa melihat ini, sosok-sosok ini? Ya bisa jadi itu hanya berupa sosok saja, tapi itu udah makhluk yang baru dari manusia. Mungkin dia lahir di alam peta, itu sosok makhluk peta yang menyerupai dia waktu jadi manusia. Terlihat sosoknya seperti dia, tapi itu udah makhluk yang baru, alamnya udah beda. Itu udah alam peta, alam setan. Nah, cuma bisa jadi karena kemelekatan dia terhadap tubuhnya yang lama mengkondisikan makhluk ini bentuknya seperti waktu dia masih jadi manusia. Orang indigo, orang yang punya pengetahuan, punya mata batin khusus, bisa lihat itu dia, ini orangnya sama dengan foto itu orangnya sama. Bisa jadi dia udah jadi lahir dari peta ya, cuma sosoknya itu menyerupai, tapi dia udah makhluk yang baru, bukan dia lagi, udah beda kesadarannya, winyananya sudah beda, faktor-faktor pembentuknya sudah beda. Cuma bayangannya aja terlihat seperti orang yang sudah meninggal itu. Sesungguhnya setelah makhluk itu meninggal, saat itu sudah di alam yang baru, enggak lagi seperti yang semula.
udah berubah. Iya Pak. Kesadaran itu dia berubah ya. Iya. Yang mereka masih bawa atau apa? Hah? Masih dibawa. Yang dibawa? Kan perbuatannya. Kita memang dalam hal ini untuk menjelaskan ini ada istilah panyalogia, panyalokutara, ya. Kalau yang tadi udah berhubungan dengan anicca, dukkha, anatta, itu adalah udah lokutara, mengarah kepada kebebasan, panyalokutara. Nah, sesungguhnya kita perlu juga pemahaman tentang logia, panya duniawi, panya yang tentang kesepakatan, panya tentang sesuatu yang disepakati lah, ya. Ini tujuannya agar orang itu bisa memahami. Tapi sesungguhnya panya logia ini bukan panya yang sesungguhnya, bukan. Panya yang sesungguhnya adalah panya lokutara, yaitu semua makhluk itu nggak ada sesungguhnya. Semuanya anicca, dukkha, anatta. Nah, tapi batas pemikiran seseorang, ya, maka agar dia bisa memahami perlu ada yang namanya panyalogia. Maka ada penjelasan, ada kesadaran. Nah, kesadarannya yang meninggal ini sudah tumbuh lahir, jadi ini. Itu adalah logia. Agar seseorang itu tidak bingung. Agar pemahaman seorang, kalau semua anicca, dukkha, anatta, nggak ada makhluk, semua kosong. Saya tusuk saja makhluk itu kan kosong. Saya nggak berbuat kok, saya juga kosong. Nanti bisa ada pemahaman begitu bahaya. Katanya menurut Dhamma itu anicca, dukkha, anatta, semuanya kosong, nggak ada inti, nggak ada diri, nggak ada si pembuat, nggak ada yang menerima akibat, karena kosong, nggak ada inti. Itu anicca, dukkha, anatta. Itu sesungguhnya untuk level yang lokutara. Tapi kita ini di duniawi yang masih perlu pemahaman tentang, ya, panya logia. Jadi ada dua panya ini yang harus kita pahami. Memang ada pemahaman logia, bahwasanya yang berproses kelahiran ulang itu, penerusnya itu yang disebut cuti cita atau ya bagian dari unyana, itu yang berproses, ya. Tapi itu hanyalah sebenarnya pengertian tentang logia, agar bisa kita pahami. Karena kalau langsung diterapkan ke lokutara, panyalokutara, bahwa semuanya hanya anicca, dukkha, anatta, nanti orang takut salah persepsi. Kan semua kosong, kan anatta, kosong, nggak ada inti, nggak ada diri. Jadi semua apa-apa boleh diambil, nggak ada pemilik. Bahaya kalau begitu. Maka tentang panya logia, panya duniawi, panya tentang kesepakatan ini, ada si pemilik, ada diri, ada ini milik dia, ini si A, ini si B, itu masih perlu kita. Tapi kalau level batin kita sudah mencapai, udah nggak ada yang namanya ini si A, ini si B, ini rumah si A, ini mobil si B, ini dia adalah jabatannya ini. Sudah nggak ada kalau di level lokutara. Itu level logia. Sama tentang winyana yang berproses ini untuk menggambarkan. Nah, itu sebagian dari logia sesungguhnya, menggambarkan proses kelahiran ulang makhluk itu. Nah, kalau misalnya memahami hanya sebatas lokutara saja, nanti banyak hal-hal yang nggak bisa dimengerti. Katanya anicca, dukkha, anatta itu di dalam riwayat Sang Buddha. Kok Sang Buddha pernah lahir jadi binatang, jadi ini berproses? Itu apa? Kalau nggak ada inti, nggak ada diri, yang berproses itu apa? Ya kan? Katanya nggak ada inti, nggak ada diri. Itu di riwayat Sang Buddha itu beliau mengalami kelahiran ulang. Dulu pernah jadi ini, akhirnya terakhir jadi Pangeran Siddhartha. Itu sesungguhnya adalah logia, panya logia, untuk memahami agar orang
bisa ngerti penjelasan ini. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah Panyalok Utara yang harus kita tembus. Nah, jadi apa yang kita bicarakan sekarang ini semua adalah logia. Panyalogia, duniawi, kesepakatan bersama. Nah, ini penting, gak bisa kita tinggalkan. Tapi kita juga jangan sampai melupakan Panyalok Utara. Karena kalau kita hanya sebatas Panyalogia, kita tidak akan mencapai kebebasan tanpa ada pemahaman Panyalok Utara tentang anicca, dukkha, dan anatta. Kita tidak memahami, kita hanya memahami logianya saja, kita nggak akan terbebaskan dari penderitaan. Tapi kalau kita di momen sekarang ini masih penuh dengan loba, dosa, moha, yang kita pegang adalah anicca, dukkha, dan anatta, hanya itu yang ada, bahaya hidup di masyarakat. Bahaya, karena sesungguhnya logia dan lokutara bagi kita yang masih berjuang untuk mencapai yang tertinggi itu, logia dan lokutara ini harus ada di dalam batin kita, pemahaman ini. Jangan satu saja, jangan lokutara saja yang kita pegang, logianya ditinggalkan. Ajaran Sang Buddha yang tertinggi adalah anicca, dukkha, dan anatta. Semua berubah, berproses, gak ada inti, gak ada diri, kosong semua. Itu yang dipegang. Di dalam kehidupan masyarakat kita jadi orang aneh. Orang aneh, ngambil barang-barang sembarangan, diprotes, anicca, dukkha, anatta, gak ada inti, gak ada diri. Saya nggak ambil siapa-siapa, yang ambil juga kosong, yang diambil juga kosong. Bahaya kan? Makanya pemahaman tentang logia dan lokutara ini harus ada di dalam batin kita, karena kita masih menuju ke arah sana. Tapi kalau udah arahat, yang logia itu sudah enggak. Pemahaman tentang logia itu kan, walaupun memang arahat juga masih bilang, mengatakan diri saya dalam melakukan sesuatu, saya sedang berjalan. Tapi itu sebatas bahasa komunikasi. Tapi pandangannya, pemahamannya ya sudah lokutara, sudah tinggi. Bisa dipahami seperti itu tuh proses. Dua-duanya kita, karena untuk menuju ke sana, dua-duanya harus tetap ada. Kalau sudah sampai, nanti yang logia kita tinggalkan begitu saja. Ya Pak. Ya. Ada lagi? Iya. Oke nih. Bilangnya gini, seorang yang berdana makana disebut juga sebagai pemberi pengetahuan kebijaksanaan patibbana. Mereka yang berdana makan akan memiliki bagian kamar dan mendukung memunculkan kebijaksanaan patibbana pada penerima dana makan. Patibbana itu apa? Saya nggak paham itu bahasa Pali. Apa tadi? Pati apa? Patibbana. Pati? Patibbana. Patibbana apa patibbana? Itu di sini sih patibbana, pakai B, H, M. Istilah Pali kan bisa. Ya berarti pengetahuan kebijaksanaan lah. Terjemahannya pengetahuan. Secara kalimatnya pemberi pengetahuan kebijaksanaan patibbana, istilahnya Patibbana. Ya. Patibbana itu pemberi jadi pengetahuan kebijaksanaannya sih yang di depan, patibbananya nyambung. Nah, pengetahuan kebijaksanaan kan mungkin sampai situ sampai jelasinnya nggak harus patibbananya mungkin. Jadi kita memberi dana makan, ya kan? Itu ada yang memunculkan sebagai kita ikut dapat kamu baik dari kebijaksanaan yang nanti mungkin anggota saka itu kan mungkin belajar ya kan pakai kebijaksanaan. Jadi mungkin kita dapat bertanya, mungkin ya begitu aja. Setahu saya kalau dalam hal ini yang berdana makanan ya, berdana makanan ini yang saya pernah baca di Sutta ya,
seseorang yang berdana makanan itu akan memperoleh sesuai juga yang diperoleh dari orang si penerima. Karena dia berdana makanan, seseorang yang mukanya pucat karena kelelahan, karena kelaparan atau karena dikasih makan, maka orang itu wajahnya menjadi berseri-seri, menjadi seger. Maka si pemberi pun akan memperoleh wajah yang cerah. Nah, kemudian awalnya dia sakit, lemah, setelah dikasih makan menjadi kuat, menjadi sehat, maka si pemberi pun akan memperoleh kesehatan. Nah, istilahnya ada ayu, wano, ada suka, ada bala, ada kekuatan. 4 hal ini, 4 hal diperoleh bagi yang menerima. Tentu 4 hal ini juga akan diterima oleh si pemberi. Itu yang saya tahu di dalam suta. Kalau untuk masalah banyak mungkin berkembang dia dengan dia memberi, dia mengikis loba dosa moha dia, mengikis kekikiran dia, mengikis kemelekatan dia secara otomatis itu banyaknya berkembang. Nah, dengan dia memberi, di sana dia lepaskan, nggak ada lagi kekikiran, nggak ada lagi keserakahan, itu banyak yang berkembang. Mohanya hilang, mohanya menurun, berarti kan banyak yang berkembang. Nah, dengan dari memberi seperti itu, bisa saja kalau dikaitkan ke anak. Ya. Kita 10 menit lagi, sampai 2:30 ya, sepakat ya? Oke, kalau ada 10 menit. Saya Bante. Selamat siang. Saya meneruskan pembicaraan dari Pak Ai. Tadi mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal seakan-akan masih berada di sekitar rumah. Itu yang saya ketahui, Bante. Itu adalah paham Mahayana, Bante. Ya, itu jadi mereka itu mengatakan, dan itu kebawa oleh orang-orang Tionghoa. Jadi mereka menganggap kalau dari keluarga ada yang meninggal, itu tidak boleh misalkan ke rumah sebelum 49 hari, tidak boleh ke rumah orang lain. Nah, itu paham orang Tionghoa yang masih mengikuti yang dikatakan sila para masa, Bante. Nah, yang Pak Ai katakan itu juga sebenarnya itu paham dari orang-orang Tionghoa, walaupun dia masih pernah belajar ajaran Sang Buddha pun masih dibawa. Jadi itu merupakan kayak tradisi ya, tradisi orang-orang Tionghoa yang demikian. Nah, itu juga beberapa umat ada yang bertanya, sudah saya kasih penjelasan, tapi tetap mereka masih memahami dan memegang paham demikian, Bante. Saya bilang setelah cuti ya Patisadi ya terakhir lagi kesadarannya jadi manusia apa, ataukah jadi binatang atau alam dewa, sudah dijelaskan demikian. Ya ada beberapa umat ya seperti itu, Bante, pahamnya. Jadi itu sebenarnya tradisi ya, kalau menurut saya, Bante, itu dari paham dari Mahayana. Memang mereka mengatakan yaitu 49 hari mereka masih berada di sekitar rumah. Nah, kemudian saya katakan kalau dia masih berada di sekitar rumah, yang tadi Bante katakan, mungkin dia terlahir di alam peta. Ya, alam peta. Jadi dia menyerupai wajahnya karena ada kemelekatan, sehingga demikian. Ya, ini tambahan penjelasan. Iya. Ya, bisa. Memang kita ini hidup dari lingkungan masyarakat yang berbagai macam, ya, berbagai macam tradisi, berbagai macam kultur, kebudayaan, jadi berbagai macam aturan-aturan, pandangan-pandangan dari orang kita serap. Akhirnya kita kaya pandangan bermacam-macam itu, kayak jadi bingung. Maka kita harus cari mana nih yang sesuai dengan Dhamma, ya, yang sesuai dengan Dhamma. Upacara tradisi, persembayangan, boleh-boleh saja kita lakukan,
kalau itu sesuai dengan dhamma. Artinya apa? Dalam persembahyangan itu jangan sampai melanggar ajaran Sang Buddha, jangan melanggar, utamanya jangan melanggar kemoralan, jangan melanggar sila. Kita persembahan di altar leluhur kita yang kaitannya dengan tradisi, ada makanan, ada buah, ada sayur mayur. Kalau itu nggak bertentangan dengan dhamma ya nggak masalah. Tapi kalau sudah harus sampai membunuh, kalau nggak ada ayam harus pesan sama orang untuk beli ayam sehingga orang membunuh ayam, itu udah pelanggaran sila. Itu tradisi tetapi membuat kita membuat karma buruk baru. Nah, maka kalau mau tetap pakai ayam ya boleh saja, tapi ayam yang sudah menjadi bangkai. Beli di pasar, besok mau sembahyang, hari ini belanja ke pasar, ada nggak ada ayam, ya udah terima. Kalau ada syukur, beli buat besok sembahyang. Kalau nggak ada, jangan pesen sama si tukang ayam. Pesen ya, nanti sore saya datang lagi. Sama aja itu membunuh, ya, membunuh, menyuruh membunuh. Bunuh dulu ya, nanti saya mau ambil. Nah, jadi disesuaikan upacara tradisi yang ada di dalam masyarakat, ya, warga namanya masing-masing punya suku Tionghoa segala macam, itu boleh saja dipakai asalkan sesuai dengan dhamma, tidak bertentangan dengan sila kemoralan. Itu adalah sesungguhnya kalau yang di daerah itu kultur kebudayaan yang masih kental, masih kuat, dan kalau itu memang nggak bertentangan dengan dhamma ya boleh, ya, asalkan intinya jangan melanggar sila, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dhamma. Kita sendiri kan melakukan kan dalam upacara persembahyangan, upacara peringatan Waisak, ada bunga, ada dupa, ada lilin, ada buah. Itu sarana puja. Sarana puja. Jangan sampai wah Theravada mah nggak ada sesajian kayak gitu. Dipakai, ada bunga, ada dupa, lilin, itu apa? Sesajian apa bukan? Sesajian. Ya dipakai. Cuma kita punya pemahaman ini cara kita menghormat kepada orang yang kita hormati, dalam hal ini adalah Sang Buddha. Dengan persembahan ini kan rasa batin kita rasanya hormatnya lebih tulus, lebih lega. Ada persembahan yang kita berikan. Sama kepada leluhur kita juga demikian. Kita mengenang mereka dengan persembahyang Citwe, sembahyang Cendit, sembahyang Imlek. Biasanya sembahyang besar 3 kali kan dalam setahun itu. Ya. Kemudian juga ada yang namanya sembahyang onde, sembahyang bacang. Kemudian juga setiap 2 minggu sekali ada tuang teh, ya kan? Nah, itu ya jadi capko ya. Itu kan sebenarnya puja kepada leluhur, dan harus dimaknai bahwasanya ini wujud hormat, wujud bakti saya kepada leluhur saya yang sudah meninggal, kepada orang tua saya, nenek kakek saya yang sudah meninggal. Inilah wujud hormat saya. Sama seperti kepada Sang Buddha. Kita persembahkan persembahan itu, tapi caranya, barang-barangnya itu jangan sampai bertentangan dengan dhamma. Harus disesuaikan. Kan masih kuat kita, ya kan? Tapi sebenarnya itu sarana, sebenarnya sarana bakti puja kepada leluhur. Ya, cukup ya. Kita sebenarnya memang nggak ada satu topik yang khusus ini melayang ke sana ke sini, tetapi maknanya tentu ada di sini, ya, pemahaman pengertiannya ada di sini. Nah, semoga ya terakhir ada satu lagi. Saya mau bertanya Bante, tadi berkenaan dengan sila pertama pembunuhan. Kalau berkaitan dengan profesi saya misalnya memberikan
dia diare, terus diperiksa di contoh yang paling bukan diare, misalnya sakit tifus, ya kita periksa udah di lab, memang benar ternyata itu kemungkinannya sakit tifus dan ada penyebabnya kan kuman, Salmonella typhi disebutnya. Nah terus kita kan kasih antibiotik, nah kita kan membunuh bakteri itu kan di dalam usus pasien. Nah itu bagaimana dengan sila pertama? Pembunuhan. Ya, dikaitkan dengan sila pertama pembunuhan. Ya. Karena kan, kita kan nggak bisa melihat kuman itu. Tadi kan waktu ceramah saya jelaskan tentang syarat pelanggaran sila pertama atau pembunuhan itu terjadi karena 5. Ada makhluk hidup, kemudian mengetahui adanya makhluk hidup itu, niat untuk melenyapkan, untuk membunuh, dilakukanlah cara-cara itu, ya, entah dilakukan sendiri, entah nyuruh orang, dan matinya makhluk itu. Kalau 5 ini terpenuhi, ya berarti kan benar itu terjadi pembunuhan. Nah sekarang masalah ini virus, masalah kuman, masalah ini masih di kalangan intelektual Buddhis pun masih belum ada kesepakatan apa ini termasuk makhluk hidup atau dia hanya bakteri biasa, bakteri yang bakteri tapi di sana nggak ada, bukan tergolong dalam makhluk hidup gitu ya. Jadi belum ada kejelasan itu ya. Tapi kembali di sini adalah niat. Intinya niat. Kalau kita niatnya adalah ketulusan saya menyembuhkan pasien, itu niatnya mulia sekali, ya kan? Demi kesembuhan pasien ini dari sakitnya saya beri obat ini. Stop di situ, jangan pedulikan yang lain. Itu sudah kebajikan. Jadi niatnya adalah niat yang baik. Kalaupun misalnya ada seberkas rasa bersalah atau apa, jangan-jangan saya ini membunuh, itu udah ketimpa dengan niat yang baik. Memang ada posisi pikiran yang gak baik itu muncul, tapi lebih tingginya, lebih bagusnya, lebih banyaknya itu apa? Yang baiknya itu. Nah, kita kalau dalam kehidupan sehari-hari ini nggak bisa harus total, nggak boleh melanggar sama sekali. Kita masih duniawi, kita perlu menolong orang, membantu orang. Panjang kita juga harus berkembang di sana. Wah saya dokter, nggak boleh, ini ada virus, jangan kasih obat, nanti virusnya mati. Tutup semua. Dan dokter-dokter di Indonesia ini nggak ada yang beragama Buddha. Semua takut ngasih obat. Nah, kembali ke niatnya, niat kebajikannya jauh lebih tinggi ketimbang niat untuk melakukan pembunuhannya itu kan. Niatnya ini niat yang tulus, niat yang baiknya ini yang lebih unggul. Walaupun ada misalnya buruk dari itu kecil. Kalau ingin itu semua bebas, udah mencapai kesucian saja. Ya, oke, ya. Bante, melanjutin lagi Bante ya. Sedikit aja Bante. Yang saya ketahui tidak terlihat oleh kasat mata itu tidak termasuk pembunuhan. Apakah benar demikian? Iya, memang saya pernah dengar juga kayak gitu. Pernah juga yang punya ada komentar seperti itu. Kalau nggak terdeteksi dengan mata biasa, ya itu bukan tergolong makhluk hidup. Contoh kasus adalah di zaman Sang Buddha itu biku-biku itu boleh minum air sungai apa, tapi bekalnya adalah saringan air. Kalau sudah melewati saringan air, airnya itu boleh diminum. Saringan air itu kan pasti di dalamnya juga masih banyak bakteri-bakteri. Tapi Sang Buddha itu membolehkan minum air itu.
memang ada dasarnya kayak gitu, ada komentar kayak gitu, ya kan. Jadi intinya kalau air itu sudah melalui saringan air itu boleh diminum oleh para biku. Kalau misalnya di situ ada makhluk hidup, berarti kan Sang Buddha menyuruh membunuh. Dan kalau memang ada di situ kemudian Sang Buddha bilang disaring pun tidak boleh diminum, ya udah mati aja bikunya. Gak bisa minum, ya kan? Di situ memang ada, kalau yang terlihat dengan mata, ya ada penjelasan lanjutannya. Kalau udah disaring dengan air itu sudah saringan air itu sudah lolos dari situ, airnya itu bisa diminum. Memang ada penjelasan kayak gitu. Ya terima kasih udah diingetin juga. Ya cukup ya. Ya. Kita tutup nama kata. Sangat bermanfaat bagi kami semua, Bante. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan kami kepada Bante juga. Bersama-sama kita menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Saya awali dengan operasan. Om